Di sini tolong diingat ya. Jadi kalau kita lihat ini Bapak tuliskan dulu bendanya ya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada silinder tipis ya. Silinder tipis, kemudian ada silinder pejal. Kemudian ada bola pejal ya. Bola pejal. Masih ingat kalau silinder tipis itu I-nya berapa ya? Momen inersianya? MR kuadrat. Ya, MR kuadrat. Kalau silinder pejal, I-nya? Setengah MR kuadrat. Setengah ya, MR kuadrat. Kalau bola pejal? 2/5 MR kuadrat. 2/5 ya, MR kuadrat. Oke ya. Jadi ini kemarin sudah kita tuliskan. Jadi kita bentuk umum I-nya sama dengan K MR kuadrat gitu ya. Jadi kalau silinder tipis berarti K-nya 1 gitu ya. Kemudian kalau silinder pejal 0,5, kalau bola pejal 0,4 gitu ya. Kemarin udah ya. Ya, jadi kita buat umum seperti ini. Nah, mengacu soal nomor 6 ya. Tolong diingat kembali ya. Ketika benda-benda ini menggelinding ya, sudah menggelinding dari bidang miring yang sudut kemiringannya theta. Kemarin kita punya apa? Masih ingat nggak? A-nya bentuknya apa? Percepatan yang muncul pada setiap benda bisa kita bentuk apa namanya? Rumus umumnya apa? Yang pakai K. Masih ingat nggak kalian? G sin theta dibagi dengan apa? Masih ingat? K plus 1, Pak. K plus 1. Ini ya. Oke, ini. Nah, jadi sekarang si benda-benda itu bergerak GLBB. Ya, jadi dia menjalani gerak GLBB. Loh, kok GLBB? Ya karena percepatannya konstan. Ya, kan percepatannya konstan kan ya. Jadi setiap benda, baik itu silinder tipis, silinder pejal, bola pejal, semuanya menjalani GLBB karena percepatannya konstan. Nah, kalau itu GLBB, nah, tolong diingat kembali. Ini rumusnya apa saja? Tolong sebutin. Rumus GLBB apa saja? delta S kuadrat. Delta S sama dengan V0 kali T. V0 kalikan T. Ditambah plus setengah AT kuadrat. Setengah AT kuadrat. Kemudian apa lagi ya? VT sama dengan? V0 tambah A kali T. V0 ditambah A kali T. Terus kalau digabungkan, kalian punya apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus tambah 2A delta S. A dikalikan dengan delta S. Ini ya. Nah, tolong diingat nih rumusnya kayak gitu. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah apa namanya? Kecepatan akhir. Kecepatan akhir ya. Jadi kan ceritanya kemarin itu 3 benda ini dilepaskan ya dari bidang miring dengan kemiringan theta gitu kan ya. Nah, ini menggelinding kan? Ya, jadi ada 3 benda itu menggelinding murni gitu ya. Jadi dia menggelinding. Nah, ini percepatannya udah kita cari. Jadi ini semuanya dipercepat dengan percepatan ini tadi, ya percepatannya ini, gitu. Nah, yang ditanyakan kecepatan akhirnya ini dengan asumsi kecepatan awalnya 0 ya. Ya, jadi yang ditanyakan berapa sih kecepatan akhirnya sampai di kaki bidang miring ini, PT-nya berapa gitu. Oke, di sini dikasih tahu H ya. Jadi di sini H. Nah, kira-kira kalian pakai rumus yang mana ini untuk mencari kecepatan akhir? Rumus yang mana? 1, 2, 3. 2. Kalau rumus 2 kayaknya pakai yang 3, Pak. Ya, jadi kita pakai yang ini ya. Nah, panjangnya yang 3 karena kita nggak ada waktunya. Jadi kalian pakai rumus yang ketiga ini. Nah, sehingga nanti kalau ini kita pakai ya, jadi rumus yang ini ya. Kalau kita pakai nanti kan dapat VT kan, kecepatan akhir. Ya, ini masih kuadrat gitu ya. Nah, V0-nya kan 0. Ini 0 nih. Ditambah dengan 2A. Nah, A-nya yang ini tadi. Ya, kalian masukin di situ A-nya. Jadi nanti kalian punya apa? G sin theta gitu kan dibagi dengan K plus 1. Ya, dikalikan dengan delta S. Nah, delta S-nya yang sebelah sini ya. Nah, ini delta S-nya. Nah, ini ada H. Nah, karena yang dimaui itu dalam H, jadi delta S-nya diganti. Caranya gimana? Nah, kita punya sin theta di sini. Nah, sin theta itu kan H dibagi dengan delta S kan? Ya. Jadi nanti kalau kalian mau cari delta S-nya apa? Ya, delta S-nya otomatis sama dengan H dibagi dengan sin theta gitu. Oke, nah kalian masukin ini, ya si delta S ini digantikan ke sini. Jadi nanti kalian punya H dibagi dengan sin theta gitu. Nah, jadi ini justru nanti menjadikan si sin theta-nya ini habis. Nah, ini dengan ini habis nanti. Jadi nanti kalian punya apa nih? Jadi VT kuadrat nanti sama dengan
2GH dibagi dengan K plus 1 gitu. Nah, sehingga nanti bentuk umumnya VT itu sama dengan akar dari itu. Jadi akar 2GH dibagi dengan K plus 1. Nah, ini kecepatan akhirnya bentuknya kayak gini, tergantung K-nya gitu. Oke. Nah, sehingga nanti kalau kita mau cari, misalnya kita mau cari yang silinder tipis, ya, silinder tipis. Nah, silinder tipis tadi kan K-nya 1 ya. Berarti nanti VT-nya apa dong? Karena 1 berarti apa? Rumusnya jadi apa? 1 tambah 1 kan 2 ya. 2 dicoret jadi akar GH. Oke? Jadi nanti jawabannya yang ini. Nah, yang A ya. Itu untuk silinder tipis. Kemudian untuk silinder pejal gimana? Silinder pejal. Kalau silinder pejal, K-nya itu berapa? K-nya setengah ya. Jadi K-nya yang ini. Silinder pejal itu K-nya setengah. Jadi 1 ditambah setengah berapa? 1 tambah setengah kan 1,5 ya. 3/2 ya. Jadi berapa dong nanti PT-nya? Akar kan 3/2 dibalik jadi berapa nih? 2/3. Ya, kan 3/2. 3/2. Jadi nanti 4/3. Betul nggak? Kan ada angka 2 di atasnya. Betul nggak? Ini. Benar. Benar ya? Nah, jadi nanti jawabannya yang ini. Nah, yang ini nih untuk silinder silinder pejal. Nah, kemudian untuk yang lain ya. Jadi misalnya di sini untuk apa namanya? Bola misalnya, bola pejal. Bola pejal. Kalau bola pejal kan 2/5 ya. Nah, nanti VT-nya apa nih? Kalau bola pejal. Jadi VT sama dengan jadi 2/5 ditambah 5/5 berarti berapa? 7/5 ya, dibalik jadi 10/7 ya. 10/7. GH gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti 10/7 yang ini jawabannya. Gitu. Oke, bisa dipahami tuh? Halo, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Nah, jadi seperti itu keadaannya. Yang kurang jelas ditanyakan ya. Nanti Bapak ulang lagi mana yang perlu diulang. Kalau sudah Bapak lanjutin. Kalau sudah bilang ya, nanti Bapak lanjutkan kalau sudah. Oke, sudah belum? Bisa diganti nggak nih? Kayaknya boleh, Pak. Boleh ya. Yang lain udah kan? Udah, Pak. Oke, sudah ya. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Sebentar, ini ada yang nanya kayaknya. Oh, sudah. Oke. Adinda bilang sudah ya. Oke, kayaknya sudah ya. Ini Bapak ganti saja. Ini Bapak hapus. Nah, sekarang kalian lihat nomor 8. Sudah kelihatan nomor 8? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, coba kita cek bersama-sama ya, nomor 8. Nomor 8, di sini ceritanya apa nih? Bola pejal pada lantai datar diberi gaya mendatar F sebesar 14 Newton ya, seperti itu. Nah, di sini bendanya adalah bola pejal ya, bola pejal. Nah, tadi kan sudah ya, bola pejal itu I-nya adalah 2/5 ya, mr kuadrat. Nah, jika bola menggelinding murni, maka gaya gesekan oleh lantai pada bola adalah berapa gitu ya.
Oke, nah di sini ketika dia menggelinding murni, kita nggak tahu ini arah gayanya kemana. Maksudnya arah gaya geseknya ya, kita nggak tahu. Kita asumsikan saja. Nah, nanti kalau misalnya asumsi kita salah, itu jawabannya negatif pasti. Ya, jadi kalau misalnya kita asumsikan ke kanan saja misalnya, berarti kalau ke kanan dan jawabannya memang positif, ya berarti memang benar gaya gesekannya ke kanan gitu. Tapi kalau misalnya jawaban kita negatif, ya artinya ke kiri, gitu ya. Jadi kebalikan dengan apa yang kita asumsikan. Tapi nilainya mah tetap sama, ya. Oke, jadi kalian asumsikan saja. Jadi kita misalnya asumsikan saja ke kanan ya. Nah, ini asumsi saja. Nah, ke kanan nih. Ini gaya geseknya. Kita belum tahu nilainya berapa dan arahnya kemana. Nah, tapi yang jelas dia menggelinding ya, gara-gara si gaya F ini, si 14 Newton itu. Ya, dia menggelinding bergerak ke arah kanan. Oke ya. Nah, ketika dia menggelinding murni, ya, jadi menggelinding murni tanpa slip. Nah, di situ dia menjalani dua gerakan seperti biasa ya. Jadi ada gerak translasi, ada rotasinya. Nah, sekarang kalau kita ambil translasi dulu ya. Jadi di sini translasi. Translasi. Nah, kalau secara translasi kita lihat, maka yang berlaku adalah sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, jadi seperti itu. Kalau translasinya kita lihat. Sigma F-nya apa? Kalian lihat, ini dua gaya kan dua-duanya ke kanan ya. Jadi nanti kita tuliskan apa? Ya berarti F ditambah dengan F kecil, gaya gesekan. Nah, itu sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, hanya itu yang kita punya kalau kita lihat secara translasi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana rotasinya gitu, ya. Jadi kalau kita lihat rotasi nih, ya, rotasi. Nah, kalau kita lihat secara rotasi, maka yang berlaku bukan sigma F tapi sigma tau. Ya, ini sama dengan I dikalikan dengan alfa. Gantinya M itu I, gantinya A alfa ya. Jadi ini kalau kita lihat secara rotasi. Jadi ini. Sehingga nanti sigma taunya apa? Nah, ini kan pusat putarnya di sini, ya. Pusat putarnya di situ. Nah, berarti masing-masing gaya, baik yang F maupun yang F kecil, F besar maupun F kecil, ini lengan gayanya sama-sama R ya, jari-jari. Gitu. Cuman yang F ini muternya ya ke sini ya, sesuai dengan arah yang Bapak buat ini. Sementara F kecilnya melawan, ya arah putarnya melawan. Sehingga nanti gimana? Nah, nanti di sini kita punya begini. Berarti R dikalikan F dikurangi dengan R dikalikan dengan F kecil gitu. Ya. Jadi yang F besar itu memutar si bola pejal itu searah dengan arah jarum jam. Sementara F kecil itu memutar bola pejal ini berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, ini sama dengan I-nya. I-nya tadi apa? 2/5 kan? MR kuadrat gitu. Nah, alfanya kalian ganti. Jadi hubungan antara A dengan alfa, ya A di sini A tangensial ya. A alfa dikalikan dengan R. Nah, ini hubungannya. Nah, sehingga nanti kalau kita ambil alfanya, ya otomatis alfa itu sama dengan A dibagi R. Nah, ini yang kita ambil ya. Jadi A dibagi dengan R gitu. Nah, terus ini selesaikan dulu ya, disederhanakan. Nanti R ini dengan ini habis, masih sisa R1. Nah, ini habis nih ya. Ini habis R-nya. Jadi nanti akhirnya kalian punya F dikurangi F kecil itu sama dengan 2/5 M kalikan A. Nah, kita punya dua persamaan ini. Ya, dua persamaan ini. Ini bisa eliminasi atau substitusi. Misalnya kita eliminasikan saja ya. Jadi F ditambah dengan F kecil ditambah ini sama dengan M kali A. Nah, kemudian yang kedua kita punya F dikurangi dengan F kecil itu sama dengan 2/5 M kali A gitu. Nah, ini tinggal dijumlah saja kan. Nah, kalau kita jumlah saja, nanti kalian punya apa? Ya punya 2F kan? Ya F kecilnya habis ya. 2F nanti sama dengan berapa itu? Jadi MA ditambah dengan 2/5. Berarti 7/5 ya. Betul nggak nih? 7/5 MA gitu. Nah, sehingga nanti kalau kita ya F-nya itu 7/10 jadinya kan? MA gitu. Nah, kita punya F. Nah, setelah itu nanti kita mau cari nih berapa MA-nya, kan F-nya dikasih tahu kan. Jadi si F ini ada nilainya. Nilainya ini tadi 14 ya. Jadi nilainya 14 Newton tuh. Jadi kalian bisa gantikan ke sini. Jadi nanti kalau kalian gantikan, nanti di sini kalian punya 14 itu sama dengan 7/10 MA gitu. Nah, sehingga nanti kali silang saja atau ini coret juga nggak apa-apa ya. 7 dengan 14 bisa dicoret kan. Jadi nanti kalau kita sederhanakan ini bisa dicoret nih 14 sama 7. Ini 2 ya. Jadi nanti kalian punya MA-nya, M kali A itu sama dengan 20 gitu. Nah, kalian boleh menggunakan yang mana aja dari persamaan ini. Yang ini boleh, terserah kalian. Misalnya kalian ambil yang pertama aja.
Nah, di situ kalau kita ambil yang pertama, maksudnya yang ini ya. Nah, kalau kita ambil yang ini, nah, F-nya berapa tadi? F-nya itu kan 14. Ditambah dengan gaya gesekan, F kecil, sama dengan MA. MA itu 20 tadi. Nah, berarti F-nya berapa? Ya, F-nya 20 kurangi 14, berarti 6 ya. Jadi 6 Newton. Dan jawaban kita positif. Nah, jawaban kita positif itu artinya asumsi yang kita buat itu benar. Ya, jadi arahnya ke kanan. Jadi 6 Newton ke kanan. Ya, jadi jawabannya yang ini ya. Jadi yang E, 6 Newton ke kanan. Oke, bisa dipahami nggak nomor 8? Insya Allah Pak bisa. Bisa, Pak. Insya Allah, alhamdulillah ya. Insya Allah bisa. Oke. Kalau sudah, nanti kita lanjutkan lagi. Sudah belum? Kalau sudah bilang ya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Oke ya, jadi ini Bapak lanjutkan. Sekarang kita lihat nomor selanjutnya ya, nomor 9. Oke, kita lihat nomor 9. Nomor 9, di sini ceritanya sebuah benda dengan momen inersia. Jadi di situ dikasih tahu ya, momen inersianya adalah 2 kg meter kuadrat. Ini momen inersia ya. Jadi di situ kita dikasih tahu I-nya. Jadi 2 kg meter persegi. Diputar dari keadaan diam, ya, diputar dari keadaan diam itu artinya kecepatan sudut awalnya itu sama dengan 0. 2 detik kemudian, jadi ketika T ini sama dengan 2 second, gitu, si benda tadi memiliki kecepatan sudut sebesar itu. Jadi omega T-nya ya, itu sebesar 3 radian per second. Gitu. Besarnya momen gaya penyebab, jadi yang ditanyakan momen gaya, jadi yang ditanyakan taunya ya. Jadi taunya itu berapa? Ya, jadi besar momen gaya penyebab dan energi kinetik rotasi benda pada detik kedua. Ya, berarti di sini energi kinetik pada detik kedua pada saat T ya. Nah, itu berapa? Jadi energi kinetik rotasi ya. Nah, itu berapa masing-masing nilainya? Jadi 2 ya yang ditanyakan. Oke? Jadi di sini maksudnya rotasi ya. Jadi T di sini tuh maksudnya waktu tadi, tapi nggak apa-apa lah. Ini maksudnya adalah energi kinetik rotasi. Bapak tulis saja R, rotasi. Ya memang dia bergerak rotasi ini ya. Jadi tidak ada translasinya. Jadi ini kan titik ya. Jadi titik yang bergerak melingkar maksudnya. Ya. Oke, dari sini ya. Yang pertama dari 3. Dari 3 besaran ini, kalian bisa mencari apa kira-kira? Jadi ini termasuk gerak yang kita sebut dengan gerak melingkar berubah beraturan. Ya, jadi ini GMBB. Jadi gerak melingkar berubah beraturan. Ya, bukan GLBB ya. Ini GMBB. Jadi rumus-rumusnya analogi aja, mirip. Ya. Jadi kalau pada GLBB itu ada delta S, ya di sini delta theta biasanya ya. Delta theta, nanti si V0 itu diganti omega 0. Dikalikan dengan T, ditambah dengan setengah alfa T kuadrat. Gitu. Rumusnya jadi A-nya diganti alfa. Kemudian V-nya diganti omega ya. Jadi omega T itu sama dengan omega 0. Kemudian ditambah dengan alfa kali T. Gitu. Ya, jadi mirip sih rumusnya, cuma analogi saja. Kemudian kalau digabung yang sama ya. Omega T kuadrat nanti sama dengan omega 0 kuadrat.
ditambah dengan 2 alfa dikalikan dengan delta theta gitu ya. Jadi ini gerak melingkar berubah beraturan. Nah, jadi di sini kita perlu mencari alfa. Nah, kira-kira pakai rumus yang mana? Kalau kalian mau mencari alfa, percepatan sudut maksudnya. Rumus yang pertama? Ketiga. Rumus kedua. Kedua ya, yang ini. Gitu. Ya, kalau ini kalian terapkan, nanti omega T-nya kan dikasih tahu tuh 3. Kemudian omega 0-nya kan 0. Ya, ditambah alfanya itu mau kita cari. Kemudian T-nya adalah 2, gitu ya. Nah, dari situ kita tahu berarti percepatan sudutnya adalah 3/2 ya. Ini radian per second kuadrat. Nah, ini percepatan sudutnya. Nah, kenapa kita perlu mencari percepatan sudut? Ya, karena tau sendiri itu sama dengan I kali alfa, gitu. Nah, ini kan sudah dikasih tahu 2 kan? Jadi nanti 2 dikalikan alfanya 3/2 gitu. Nah, nanti ketemunya 3 nih ya, 3 Newton meter ya. Jadi satuan tau kan Newton meter nih. Nah, jadi 3. Jadi jawabannya kalau enggak B ya C, 3 jawabannya ya. Nah, sekarang kita cari yang kedua, pertanyaan kedua, energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi. Jadi energi kinetik rotasi ini pun analogi dengan energi kinetik translasi. Jadi kalau energi kinetik translasi itu kan setengah mv kuadrat. Ini translasi ya. Nah, kalau rotasi ya sama ya, setengah. Gantinya m itu i. Ya, gantinya v itu omega tadi. Nah, jadi rumusnya ini. Jadi setengah i omega kuadrat gitu. Oke ya. Nah, ini juga sama ya. Yang tau sama dengan i kali alfa itu juga analogi dengan apa? Ya f itu sama dengan m kali a. M kali A. Nah, jadi gantinya F itu tau. Gantinya M, I. Gantinya A, alfa. Gitu ya. Jadi rumus-rumus ini analogi antara translasi dan rotasi. Nah, sehingga nanti kalian tinggal masukkan saja setengah dikalikan momen inersianya kan 2. Kemudian omega pada saat T, T-nya 2 second. Tadi kan dikasih tahu ya, ini 3 radian per second. Dikuadratin saja, jadi 9 kan. Nah, jadi 9. Jadi nanti 2 dengan setengah habis. Jadi nanti kita punya 9 Joule. Ya, jadi energi kinetiknya pada detik kedua itu 9 Joule, sementara momen gayanya itu adalah 3 Newton meter. Jadi 3 dan 9 ya. Oke, jawabannya berarti C. Oke ya, itu nomor 9. Cuman begitu saja. Pak, saya mau bertanya. Ya. Yang delta theta itu beda fase atau sudut fase? Bukan, itu apa namanya? Perpindahan sudut. Jadi perpindahan sudut saja. Misalnya dia menempuh sudut dalam waktu T itu berapa radian gitu. Ini kan gerak melingkar maksudnya. Jadi delta theta di sini itu maksudnya adalah perpindahan posisi sudut ya. Jadi misalnya gini nih. Nah, misalnya ini kan gerak melingkar tuh. Misalnya di sini gerak melingkar. Nah, sebuah benda itu misalnya itu berangkat dari sini. Ini misalnya kita sebut theta 1 misalnya. Kalau kita definisikan theta 1 sama dengan 0 misalnya. Nah, ini misalnya beberapa saat kemudian dia ada di sini. Ini misalnya theta 2. Nah, yang disebut dengan delta theta ya ini, sudut tempuh ini sebenarnya. Nah, ini delta theta-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya theta 1 kita anggap ini acuannya, jadi di sini sudutnya 0 radian begitu, ya sudah berarti ini sama dengan sudut ini aja. Maksudnya itu. Ya, itu delta theta. Ya, jadi ini bukan bicara soal fase itu ya, seperti pada apa namanya gelombang, tapi ini gerak melingkar. Ya, jadi ini gerak rotasi. Sebenarnya gerak melingkar dengan gerak rotasi itu beda sih ya. Nah, kalau ini sebenarnya gerak apa namanya ya gerak melingkar. Ya, kalau gerak rotasi itu misalnya ya kayak batang, gitu ya, itu rotasi karena dia si sumbunya itu ada di dirinya sendiri, gitu. Nah, tapi kalau kita lihat partikel-partikel yang ada di batang itu ya bergerak melingkar sebenarnya. Cuman kalau kita lihat bendanya, dia melakukan gerak rotasi gitu. Nah, jadi seringkali orang mendefinisikan kalau gerak rotasi itu si sumbunya itu ada di luar dirinya. Itu namanya gerak melingkar. Tapi kalau gerak rotasi itu ada di dirinya. Ya, jadi ada di dirinya sendiri. Jadi kalau partikel ya kalau partikel pasti bergerak melingkar. Tapi kalau benda seperti batang gitu ya, itu mungkin bergerak rotasi gitu. Karena si sumbunya bisa di dirinya sendiri gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan?
Kalau sudah bilang ya, nanti Bapak lanjutkan. Oke, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Kalau sudah, Bapak lanjutkan ya. Ini Bapak hapus dulu. Oke, nomor 10 sudah bisa dilihat di sana? Halo, sudah kelihatan nomor 10? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. 10 ya. Nah, di sini ceritanya nomor 10, seorang penari balet berputar dengan tangan terentang. Sehingga momen inersianya ketika tangannya terentang itu adalah 5 kg meter persegi. Dan kecepatan sudutnya, jadi ini Bapak ilustrasikan aja. Jadi di sini misalnya ada seorang penari balet nih ya. Ya, ini ilustrasi saja. Nah, jadi ketika tangannya terentang, seperti ini ya. Tangannya terentang seperti ini. Nah, itulah ya. Nah, ketika tangannya terentang, seperti ini, itu disebutkan momen inersianya, I-nya, itu sama dengan 5 kg meter persegi. Kemudian kecepatan sudutnya, ya, dia berputar dengan kecepatan sudut itu adalah 1,5 putaran per detik, ya, jadi putaran per second. Nah, kemudian kondisi yang kedua, di sini dikatakan jika tangannya dirapatkan, ternyata momen inersianya menjadi 3. Nah, jadi kondisi yang kedua adalah ketika dia merapatkan kedua tangannya. Jadi merapatkan teh gimana ya? Ya begitulah pokoknya ya. Nah, misalnya begini. Nah, jadi rapat tangannya. Nah, pada saat itu momen inersianya berubah. Kan tangannya terentang dengan tidak itu kan pasti berubah ya, karena bentuk bendanya kan beda ya. Jadi di sini momen inersianya menjadi 3. Ini kilogram meter persegi. Nah, tentukan perubahan energi kinetik dalam persen ya, bertambah atau berkurang gitu ya. Oke ya, jadi di sini kita perlu mencari kecepatan sudut setelah tangannya dirapatkan, yaitu berapa? Oke ya. Nah, jadi di sini pertama, dalam peristiwa ini itu nanti berlaku yang disebut dengan kekekalan momentum sudut, ya. Jadi berlaku kekekalan momentum sudut. Nah, kalian masih ingat nggak yang disebut dengan momentum sudut? Momentum sudut, ya. Ada yang masih ingat ini momentum sudut itu lambangnya apa? L. L, oke, benar. Ya, momentum sudut itu L. Jadi kalau momentum linear itu P, ya itu sama dengan M kali V, maka momentum sudut L, ya. L. Ya, analogi saja rumusnya. Tadi gantinya M apa? Masih ingat? I. Gantinya M itu I, gantinya V apa? Omega. Omega. Jadi momentum sudut itu rumusnya I kali omega aja, yang ini, gitu. Ya. Nah, dalam peristiwa ini itu berlaku kekekalan momentum sudut. Kenapa? Karena dianggap nggak ada momen gaya dari luar sistem. Jadi dari luar tubuh penari ini tidak ada apa namanya gaya, ya. Jadi di sini lantainya dianggap licin ya. Di lantai jadi tidak ada gesekan, jadi dianggap licin, maka berlaku kekekalan momentum sudut. Ya, jadi di sini kekekalan momentum sudut. Ya, yang menyatakan momentum sebelum tangannya itu dirapatkan, jadi dalam kondisi terentang, itu sama dengan momentum sudut ketika dirapatkan gitu. Jadi nanti tinggal I dikalikan dengan omega, itu sama dengan I aksen dikalikan omega aksen gitu. Sehingga nanti kalau kalian mau cari berapa sih omega aksennya, jadi kecepatan setelah tangannya dirapatkan berapa gitu ya, tinggal nanti I dikalikan dengan omega dibagi dengan I aksen gitu aja. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalian punya ini 5 dikalikan omeganya berapa itu? 1,5 ya. 1,5 dibagi dengan 3 gitu. Jadi nanti kalian punya berapa nih?
Jadi 5 kalikan 1,5 itu berapa? 7,5 ya. 7,5 dibagi 3 berarti 2,5, betul nggak? Nah, ini satuannya ngikutin yang omega awalnya ya. Ini putaran per second ini. Putaran per second. Nah, ini adalah kecepatan setelah tangannya dirapatkan. Nah, karena ini sebenarnya satuan ini nggak berpengaruh sih kalau misalnya kita gunakan tetap itu, tapi rasa-rasanya sih kayaknya lebih bagus kalau diubah ke SI aja ya. Nah, ini kan masih putaran per second. Kalian masih ingat kalau ini putaran per second mau Bapak ganti dengan radian per second gimana caranya? Satu putaran itu berapa radian ya? Satu putaran. 2pi. Nah, sama dengan 2pi radian. Nah, sehingga nanti kalau ini apa namanya disebutkan 1,5 putaran per second, ya tinggal dikalikan 2pi aja. Ya, jadi nanti kalian punya 3pi jadinya. Jadi 3pi radian per second gitu. Yang ini juga sama, ya tinggal dikalikan dengan 2pi. Jadi kalian punya 5pi radian per second gitu. Oke ya. Nah, masing-masing ini kita cari energi kinetiknya. Kan tadi di sini yang ditanyakan itu perubahan energi kinetiknya gitu. Itu berubah atau berkurang gitu. Nah, jadi kita cari jadi energi kinetik ketika tangannya terentang, biasa ya, ini setengah I dikalikan dengan omega kuadrat. Kemudian kalian juga cari energi kinetik setelah tangannya dirapatkan. Berarti setengah I aksen dikalikan omega aksen kuadrat gitu. Ya. Ini masing-masing dicari ini. Oke. Nah, kalau kita cari itu berapa ya nilainya? Jadi nanti kalau misalnya kita cari ini satu-satu. Jadi EK awalnya berarti setengah dikalikan dengan I. I-nya 5 tadi ya. Kemudian di situ ada 3pi dikuadratkan jadi 9 ya. 9pi kuadrat. Jadi nanti kalian punya berapa nih? 45 ya. 45 bagi 2 berapa? 22,5. 22,5 ya. Pi kuadrat. Ini joule. Nah, ini energi kinetik setelah tangannya dirapatkan. Jadi nanti setengah, I-nya itu 3. Kemudian itu 5pi ya. Jadi dikuadratin jadi berapa? 25 ya. 25pi kuadrat. Gitu. Jadi nanti kalian punya 75. 75 dibagi 2 berapa? 37,5. 7,5 ya. Pi kuadrat. Joule gitu. Nah, sekarang berarti perubahan energi kinetiknya berapa? Yang namanya perubahan itu berarti energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal gitu. Jadi nanti berapa itu perubahannya? Jadi 37,5 dikurangi 22,5. Itu berarti 12. Berapa? Hah? 15? 15 joule, betul? Iya. 15 pi kuadrat ya. 15 pi kuadrat joule. Nah, itu perubahannya. Jelas itu bertambah ya. Nah, bertambahnya berapa persen gitu. Bertambahnya berapa persen dibanding mula-mula. Jadi nanti kalau kita ditanya seperti ini, caranya tinggal gini. Jadi persen pertambahan misalnya, persen pertambahan. Pertambahan. Ya ini sama aja dengan delta EK tadi. Kalian bagi dengan EK mula-mula. Dikalikan dengan 100% gitu. Ya, jadi nanti deltanya kan 15 pi kuadrat. Nah, sementara mula-mulanya adalah berapa itu? 22,5 ya. 22,5 pi kuadrat. Nah, jadi ini kali 100% ya. Gitu. Jadi nanti kalau kita sederhanakan pi kuadratnya habis. Gitu. Kemudian 15 dengan 22,5 itu kalau dikalikan 2 tadi kan 30 dengan berapa? 45 ya. 30 dengan 45 itu sama dengan 2/3 ya. Oke, jadi sama aja dengan 200 dibagi 3. Persen ini maksudnya. Jadi berapa itu kira-kira? 66 ya. 6,6%. 66,6 ya. Persen gitu. Ya, atau 66,67 juga boleh. Ya, jadi jawabannya yang mana ini? E. Jawabannya yang E. Oke, benar. Ya, bertambah tadi ya. Karena positif, jadi bertambah. Oke ya. Nah, itu. Jadi di sini Bapak ulangi lagi. Jadi berlaku kekekalan momentum sudut, ya. Jadi momentum sudut rumusnya tadi ya.
Jadi kalian tinggal analogi saja antara momentum sudut dengan momentum linear tadi yang ini ya. Jadi tinggal I dikalikan dengan omega. Nah, sehingga nanti kalau ditanyakan berapa sih kecepatan sudut setelah tangannya dirapatkan, ya tinggal karena berlaku kekalahan momentum sudut ya tinggal disama dengankan saja ya. Dicari energi kinetiknya, kemudian dicari persen bertambah atau berkurangnya tadi. Oke, nomor 10 bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah ya, oke. Oke, ada pertanyaan kayaknya ini. Oh, nih, minta ke bawah sedikit. Oke. Kalau sudah bilang ya, nanti Bapak lanjutkan kalau sudah. Oke, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Nah, ini nampaknya nomor 10 ini udah selesai ya. Maksudnya yang ada di sana ini soalnya sudah yang terakhir ya untuk dinamika rotasi. Nanti kalau kalian mencoba soal-soal yang lain, karena di SSC kan kalian dapat 2 buku tuh. Ada buku yang kita bahas di kelas, maksudnya yang di sini ya, di Zoom. Ada juga buku latihan, tugas mandiri. Nah, itu harusnya kalian juga selesaikan ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, kalian bisa menggunakan fasilitas itu. Apa namanya? Yang itu tuh, pertanyaan tanya SSC online. Udah tahu kan ya? Jadi ada aplikasi itu. Nah, kalian bisa tanyakan di sana kalau ada kesulitan. Ya, nanti Bapak jawab lewat aplikasi itu. Ya. Jadi jangan segan-segan, ya kalian tetap harus mencoba sendiri ya. Jadi nggak bisa fisika itu hanya menyaksikan seperti ini ya. Menyaksikan oke, tetapi kalian harus tetap mencoba. Jadi setelah tahu ini caranya seperti ini, coba kalian kerjakan lagi, ya kerjakan sendiri ya tanpa melihat cara Bapak begitu. Mungkin kalian punya cara sendiri bahkan nanti ya. Nah jadi tapi itu harus dilakukan gitu. Jadi kalian tetap harus mencoba. Jadi nggak bisa hanya dengan menyaksikan apa namanya videonya saja misalnya ya, tetap saja kalian harus mencoba. Jadi tutup pembahasannya, hadapi soalnya sendiri begitu ya, sampai kalian bisa menyelesaikan soal itu dengan sendiri. Nah kalau sudah bisa ya insya Allah memang bisa gitu ya. Oke ya, jadi nanti kalau ada kesulitan-kesulitan ya di apa namanya di foto saja soalnya, kemudian kalian tuliskan di situ ya, ditanya apa namanya ya aplikasi itu. Jadi tanya SSC online kalau nggak salah itu. Yaitu beberapa anak sudah apa namanya memanfaatkan itu dengan baik. Jadi maksudnya sering nanya di situ, ya itu apa namanya baik ya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan ya ditanyakan.
Oke ya. Nah, ini berikutnya Bapak akan lanjutkan. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya kurang lebih. Atau 20 menit lah ya. Nah, ini Bapak akan masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang kesetimbangan. Ya. Ini Bapak hapus dulu. Kita akan bahas materi selanjutnya tentang kesetimbangan. Nah, ini ya. Jadi ini materinya sebentar sebenarnya, yang banyak tuh variasi soalnya. Jadi di sini bab selanjutnya adalah kesetimbangan. Kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini sering ya disebut juga dengan statika, ya statika, ya karena memang mempelajari benda-benda dalam kondisi setimbang statis ya, dalam kondisi diam sebenarnya. Nah, di sini di bab ini sebenarnya singkat saja. Jadi yang kita pelajari itu adalah bagaimana sebuah benda itu dikatakan setimbang. Ya, jadi ada yang disebut dengan syarat kesetimbangan. Ya, di sini syarat kesetimbangan. Apa sih syaratnya? Syaratnya cuma dua. Kalau bendanya itu benda titik, ya. Jadi tergantung bendanya ya. Kalau di sini benda titik, ya, atau sering disebut dengan partikel ya, partikel. Kita sudah belajar itu waktu membahas momen inersia. Ya, itu kan kita bedakan ada benda titik, ada benda tegar kan ya. Nah, jadi di sini partikel ya. Atau benda titik. Nah, kalau benda titik syaratnya cuma satu. Apa itu? Resultan gayanya harus sama dengan 0 gitu. Jadi sigma F-nya harus sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada titik itu harus sama dengan 0. Nah, ini biasanya kita uraikan menjadi beberapa sumbu. Biasanya yang biasa kita pakai sih 2 saja ya, meskipun bisa juga 3. Jadi di sini jumlah gaya pada arah sumbu X itu sama dengan 0. Kemudian jumlah gaya pada arah sumbu Y itu juga 0. Kalau misalnya kita pakai 3 dimensi ya berarti jumlah gaya pada arah sumbu Z itu juga harus 0, gitu ya. Nah, ini syarat kesetimbangan seperti ini. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0. Artinya benda itu tidak mengalami percepatan. Ya, tidak mengalami percepatan kan? Masih ingat hukum Newton yang pertama. Ya, kalau sigma F-nya 0 itu kan bisa diam, bisa bergerak juga. Nah, tapi di sini yang kita pelajari dalam kondisi diam ya, makanya kita sebut dengan statika tadi. Ya bisa juga dalam kondisi bergerak, tapi bergeraknya dengan kecepatan konstan. Itu berarti kesetimbangan dinamis namanya. Ya, jadi belajar kesetimbangan dinamis itu ya seperti ketika kalian naik sepeda, ya sepeda motor atau sepeda ini ya, sepeda yang di kayu itu kesetimbangan dinamis. Jadi kalau nggak dinamis malah susah kan? Jadi kalian menjaga kesetimbangan naik sepeda itu kan harus bergerak kan? Kalau bergerak lebih mudah dikendalikan. Lebih mudah setimbang dibanding kalau diam. Kalau diam malah lebih sulit ya untuk mempertahankan dalam kondisi stabil. Oke ya, jadi itu kalau bendanya benda titik. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau bendanya benda tegar? Nah, jadi di sini benda tegar ya. Jadi benda tegar. Ya benda tegar ya memang benda maksudnya ya. Nah, bukan partikel. Nah, ini syaratnya kita tambahkan 1. Di samping sigma F itu harus sama dengan 0. Nah, di sini juga ada sigma tau. Jadi jumlah momen gayanya juga harus sama dengan 0 gitu. Nah, ini kalau kesetimbangan benda tegar. Ada 2 ya syaratnya. Oke ya, jadi cuman begitu saja. Nah, di sini memang nanti ada benda itu dibagi ya. Jadi maksudnya di sini ada jenis-jenis kesetimbangan. Jadi ada jenis kesetimbangan. Nah, biasanya orang membagi jenis kesetimbangan itu ada 3, ya. Ada 3 jenis. Jadi ada yang disebut dengan kesetimbangan labil. Ya, labil ini Ya kalau labil dalam bahasa psikologi ini kejiwaan yang belum matang misalnya begitu, itu kan labil namanya ya. Tapi dalam arti ini bukan ya miriplah dengan itu, maksudnya kalau benda itu diganggu ya, itu nanti titik beratnya itu akan berkurang, maksudnya akan lebih rendah dibanding semula. Jadi contohnya gini, contoh nih ya, kesetimbangan labil itu gini. Jadi kalau misalnya kalian punya sebuah tongkat, ini berada di atas bidang datar misalnya seperti ini. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, ya ada tongkat di atas bidang datar, itu kan titik beratnya di sini. Jadi pusat masanya dari situ, ya di tengah-tengah maksudnya. Nah, ketika ada gangguan sedikit, ini kan si tongkat ini roboh kan ya. Jadi ini akan roboh. Nah, ketika roboh, itu kan si pusat masanya ada di sini. Nah, jadi ini turun nih, si pusat masanya berkurang.
Maksudnya berkurang itu lebih rendah maksud Bapak. Nah, jadi ketika kondisinya seperti ini, itulah yang disebut dengan kesetimbangan labil, gitu. Nah, sebaliknya ada yang disebut dengan kesetimbangan itu stabil di sini. Stabil. Nah, kalau stabil itu berkebalikan dari itu. Jadi contohnya misalnya apa namanya yang sebaliknya ya. Jadi memang kondisi awalnya roboh nih seperti ini. Jadi kan punya batang misalnya dalam posisi roboh seperti ini. Nah, itu kan pusat masanya ada di sini. Nah, ketika ada goncangan sedikit begitu, ada gangguan, nah dia akan berubah posisi misalnya dia begini misalnya. Nah, dalam keadaan seperti ini. Nah, itu kan si pusat masanya naik kan ya. Nah, naik di situ. Ya, jadi ada kenaikan pusat massa, posisinya naik nih si pusat massanya. Nah, itu disebut dengan stabil. Ya, jadi stabil. Jadi apa namanya? Kalau kondisinya seperti itu. Jadi misalnya untuk merancang sebuah mobil gitu ya, supaya dia stabil di jalan. Nah, biasanya dibuat ceper kan mobilnya ya. Jadi kalian lihat mobil Formula 1 misalnya ya, itu kan sangat rendah begitu. Kemudian mobil sedan lebih stabil dibanding dengan mobil-mobil yang lain, misalnya mobil yang tidak sedan. Nah, itu karena lebih rendah posisinya. Jadi dia lebih stabil gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan stabil. Nah, kemudian jenis yang ketiga, ini ada yang disebut dengan kesetimbangan netral ya, netral. Jadi di sini ada yang disebut dengan netral. Atau kata lainnya adalah indifferent. Ya, kesetimbangan netral. Nah, jadi netral itu diganggu bagaimanapun ya nggak akan berubah. Jadi titik beratnya tetap di situ aja, gitu ya. Jadi di sini misalnya kelereng misalnya ya. Nah, kelereng itu mau diganggu bagaimanapun ya dia posisinya tetap di situ kan, menggelinding-gelinding gitu ya. Posisinya tetap di situ. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan netral. Jadi titik beratnya tidak berubah apa namanya ya, lebih tinggi atau lebih rendah. Itu kalau dia mengalami sedikit gangguan. Oke ya. Oke, itu contoh apa namanya syarat kesetimbangan dan jenis-jenis kesetimbangan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo, masih menyimpang? Bisa ya? Nah, sekarang Bapak kasih contoh ya. Nah, Bapak kasih contoh satu nih, ya. Nah, misalnya ini, kalian lihat di sini. Nah, misalnya di sini perhatikan gambar ya. Jika sistem setimbang, maka besar gaya tegangan tali T1, T2 masing-masing berapa, gitu ya. Nah, meskipun ini bentuknya seperti ini bisa kita golongkan kepada kesetimbangan partikel, yaitu kesetimbangan titik, gitu. Kenapa? Karena yang kita lihat pasti titik di sini. Jadi kita lihat titik ini, ya titik ini itu dia setimbang, ya dia dalam kondisi setimbang. Nah, si titik ini dikenai 3 gaya, ada T1 ke sana, kemudian ada gaya T2 ke situ, ya ada T2 ke situ, kemudian ada gaya W ke bawah ya. Jadi sebenarnya ini gaya tegangan tali juga, tapi nilainya sama dengan W ke situ, ya. Nah, jadi titik itu setimbang. Nah, ada beberapa cara untuk mengerjakan soal ini. Nah, yang umum itu adalah ini Bapak kasih apa namanya tiga-tiganya ya. Tapi nanti untuk selanjutnya kalian bisa pilih yang mana saja, yang apa namanya gampang saja. Nah, misalnya kita kerjakan cara yang umum yaitu cara dengan menguraikan gaya-gayanya. Jadi ini dengan cara penguraian gaya. Nah, ini Bapak buat koordinat dulu misalnya seperti ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya, nah sekarang kita ganti ya, maksudnya kita buat koordinat. Jadi si T1 itu arahnya kurang lebih ke situ ya. Nah ini gaya T1. Kemudian di situ ada juga gaya T2, arahnya ke sana. Nah ini T2, kemudian ke sini ke bawah, ini ada W, gitu ya. Nah ini sudutnya. Jelas ini 60 ya. Kalau di sini 60 otomatis di sini juga 60. Sudutnya 60. Jadi di sini juga 60 derajat. Di sini 30 ya. Nah, di sini 30 derajat gitu. Nah, kalau kita uraikan si gaya-gaya ini, misalnya T1. Nah, ini kalian uraikan ya. Ada komponen T1 searah dengan sumbu X. Ya, ini sumbu X ke sana, ke sini sumbu Y gitu. Jadi nanti di sini ada T1, sin atau cos di sini? Halo? Yang T1 60 itu cos. Ya, di sini cos ya. Cos 60 derajat.
Nah, yang di sini nanti sin. sin ya. Nah, di situ pakai sin. Sebentar, ini ada T1 sin. Ya. Nah, ini T1 sin 60 derajat. Oke, nah kemudian yang T2 ini juga sama ya. Kita uraikan, ada yang sejajar dengan sumbu X di situ. Ini T2 cos 30 derajat. Nah, yang ini juga sama. Jadi ada komponen yang vertikal. Ini juga sama T2 sin ya, 30 derajat. Oke. Nah, setelah semua gaya-gaya yang miring itu kita proyeksikan. Nah, ini pelajaran kelas 10 ya kalau kalian masih ingat ini. Nah, di situ kemudian kita terapkan syarat kesetimbangan tadi. Jadi jumlah gaya pada arah sumbu X sama dengan 0. Nah, kalau kita terapkan yang ini, lihat pada arah sumbu X itu ada dua gaya. Ada T1 cos 60 ke kanan, ada T2 cos 30 ke kiri. Nah, supaya resultannya 0 berarti yang ke kanan harus sama dengan ke kiri. Nah, nanti kalian punya apa? Kalian punya T1 cos 60 ya. Nah, itu sama dengan T2 cos 30 derajat ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita sedikit uraikan lagi, cos 60 masih ingat? Setengah ya? Setengah. Sama dengan T2 cos 30? Akar 3/2. Ya, setengah akar 3. Sehingga nanti ini setengahnya bisa kita coret saja, setengah dengan setengah habis. Nah, nanti kita punya, ini T1 ya, sorry. Ini kok T2. Ini T1. Nah, ini T1 ya. Jadi T1 nanti sama dengan T2 akar 3. Cuman ini aja yang kita punya gitu. Nah, kemudian terapkan syarat yang kedua. Apa itu? Jumlah gaya pada arah sumbu Y ini pun sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nanti kalian punya apa? Yang ke atas sama dengan ke bawah. Ya, yang ke atas itu apa? Di situ ada T1 sin 60 derajat ditambah dengan T2 sin 30. Ya, itu sama dengan yang ke bawah sama dengan W. Nah, nanti kalau kita coba tuliskan, T1 kalian ganti. T1 itu sama dengan T2 akar 3. Dikalikan dengan sin 60, itu setengah akar 3. Ditambah T2, T2-nya jangan diganti, biarin aja. Nanti nggak bisa dijumlah jadinya. Sin 30 setengah, W-nya tadi berapa? 100 ya? 100 gitu. Nah, nanti di sini setengah, ini akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Jadi nanti 3/2 T2 ditambah dengan setengah T2, itu sama dengan 100 gitu. Jadi nanti 3/2 tambah 1/2 ya, jadi 4/2 jadi 2 ya. Jadi 2 T2 itu sama dengan 100. Ya, jadi nanti kalian punya T2-nya sama dengan berapa nih? 50 ya? 50 Newton. Nah, ketika T2-nya itu 50 Newton, otomatis T1-nya dapat kan? 50 akar 3 Newton. Gitu ya? Oke, dua-duanya udah dapat ya. Jadi di situ yang ditanyakan adalah T1 dengan T2, yaitu T1-nya 50 akar 3, T2-nya 50. Ya, berarti jawabannya D. Oke, itu cara pertama. Ya, cara yang umum dilakukan. Nah, ini dulu. Bisa dipahami nggak apa yang Bapak jelaskan? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua. Ini Bapak jelasin tiga-tiganya, nanti kalian coba sendiri ya, untuk nomor-nomor yang lain. Nah, cara yang kedua, itu cara aturan sinus. Ya. Masih sama nih gambarnya. Jadi kalau misalnya gambar ini Bapak alihkan ke sini, ya, mana ini posisinya tadi? Jadi nanti kalau misalnya Bapak gambar ulang ya, di sini ada apa namanya T2, kemudian di situ ada T1, kemudian di sini ada W, gitu. Ini tiga gaya membentuk kesetimbangan. Nah, ini sudutnya dari gambar kalian udah tahu, ini sudutnya adalah 90 derajat. Ya, dari mana? Ya ini tadi kan ini segitiga ya, di sini 30, di sini 60, ini pasti siku-siku di sini. Ya, ini 90 derajat pasti. Nah, kemudian antara T1 dengan W, ini sudutnya berapa ya? Ada yang bisa jawab ini? Berapa sudutnya? Halo? 90 tambah 60, Pak. Jadi? 150. 150 ya. Nah, yang ini berapa? 120. 120 ya. Nah,
Nah, kalau 3 gaya ini membentuk kesetimbangan, ya, nanti akan berlaku aturan sinus. Ya, jadi nanti akan berlaku seperti ini. Sebentar, ini di mana tuh? Jadi nanti akan berlaku T1 dibagi dengan sin 120, ya, itu akan sama dengan, jadi ini dengan sudut yang ada di belakangnya ya, itu sama dengan T2 dibagi dengan sin 150 sama dengan W dibagi dengan sin berapa ini? Sin 90. Nah, jadi berlaku seperti ini nanti. Jadi kalian tinggal ambil saja. Misalnya kita mau ambil yang ini ya. T1 misalnya. Jadi kita mau selesaikan yang T1. Jadi kalian ambil yang ini aja. Ini sama ini. Karena W kan diketahui. Jadi nanti kalian punya T1. Sin 120 itu sama dengan sin 60. Jadi sama dengan setengah akar 3. Nah, sama dengan W. W-nya tadi kan 100. Sin 90 itu 1. Kalikan silang. Nah, nanti kalian punya T1-nya berapa? Jadi 50 akar 3. Gitu ya. Nah, sekarang yang T2. Nah, kalau T2 kalian terapkan, nanti T2 dibagi dengan sin 150 sama dengan sin 30, itu setengah. Ya, sama dengan W. W-nya 100 dibagi sin 91, kalikan silang lagi. Nanti kalian punya T2-nya berapa? 50. Sama nggak dengan yang pertama tadi? Sama. Sama ya. Nah, jadi 50 T2-nya, T1-nya 50 akar 3 Newton ya. Nah, jadi sama. Nah, itu kalau kita menggunakan aturan sinus seperti itu. Ya, jadi tinggal gayanya dibagi dengan sin sudut yang ada di belakangnya gitu. Oke ya, itu cara yang kedua. Nah, Bapak jelasin satu lagi, cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu cara grafis namanya. Ya, cara grafis. Sebentar, ini Bapak perlebar dulu. Oke ya. Nah, cara yang ketiga ini cara grafis namanya ya. Jadi di sini cara grafis. Cara grafis itu ya namanya grafis berarti menggambar ya. Nah, caranya gimana? Nah, coba kita lihat di sini. Di situ ada 3 gaya kan tadi, ada T1, T2 sama W. Nah, kalau kita gambar ulang gitu ya. Kan yang disebut dengan syarat kesetimbangan itu jumlah gayanya itu sama dengan 0. Nah, ini kan gaya ya, F itu gaya. Jadi sigma F. Nah, gaya itu kan vektor. Nah, kalau secara vektor itu sama aja. Kalian menjumlahkan vektor T1 ditambah dengan vektor T2 misalnya ya. Kemudian ditambah dengan vektor W, itu harus sama dengan 0. Nah, secara grafis, kalau kita gambarkan bentuknya begini. Jadi T1 misalnya. T1 itu arahnya ke sana tuh. Nah, ke situ. Ini T1 misalnya. Nah, kemudian kita tambah dengan apa namanya? T2. T2 arahnya ke situ tuh. Nah, ini T2. Gitu, ini T2. Kemudian ditambah dengan W, W-nya ke bawah. Nah, ke sini. Nah, ini W. Nah, itu harus kembali ke titik awalnya. Itu berarti jumlahnya sama dengan 0. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Jadi sudut antara T1 dengan T2 itu 90 ya. Jadi ini siku-siku di situ. Nah, sekarang kalian tinggal pikirkan sudutnya. Jadi di situ T2 dengan vertikal misalnya. Atau T1 dengan vertikal. Jadi maksudnya gini. Jadi misalnya kita kembali ke gambar ini ya. Nah, di sini kan di gambar ini kelihatan tuh. Jadi T1 ke sana. Nah, jadi T1 dengan vertikal itu pasti 30 sudutnya gitu. Jadi nanti kalau kita terapkan di sini, T1 dengan vertikal itu 30. Jadi ini sudutnya 30. Berarti ini sudutnya pasti 30 di sini. Nah, di sini sudutnya 30. Nah, di sini pasti 60 gitu. Gitu. Nah, kalian perlu ingat perbandingan segitiga seperti itu. Jadi kalau di sini ada segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku di sini. Misalnya ini sudutnya 30 derajat. Ini sudutnya 60. Kalian masih ingat nggak perbandingan sisi-sisinya berapa ini? Kalau kalian masih ingat, yang dihadapi sudut 60 itu akar 3 di sini. Di sini adalah apa namanya? 1. Kemudian di sini adalah 2 gitu. Jadi perbandingannya kayak gitu. Misalnya cara ngeceknya gimana?
misalnya sin 60 ya, berarti akar 3 dibagi 2. Jadi depan dibagi miring. Misalnya sin 30. Sin itu depan dibagi miring. Jadi 1 dibagi 2 gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada perbandingan yang lain misalnya, ada segitiga seperti ini. Siku-siku di sini. Ini sudutnya misalnya 37. Di sini sudutnya misalnya 53 gitu ya. Maka perbandingannya 3, di sini 4, di sini 5. Pasti begitu. Kemudian nanti ada segitiga lain misalnya yang sudutnya 45. Jadi di sini sudutnya 45, di sini sudutnya 45 derajat gitu ya. Perbandingannya berapa ini? 1, 1, akar 2. Nah, perbandingan segitiga ini harus kalian ingat ya sampai kapanpun. Sampai kalian masuk ITB, masuk Unpad ya. Jangan dilupakan. Nah, oke. Nah, sekarang lihat itu perbandingannya. Kalian tinggal terapkan saja di situ ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan perbandingannya, di sini yang dihadapi sudut 30 itu kan 1 ya. Di sini 1. Kemudian di sini nanti akar 3. Kemudian di sini adalah 2. Gitu. Sisi miringnya 2. Nah, di sini yang diketahui itu W. W itu kan 100. 100 itu 2. Berarti kalau 1 berapa? Ya kalau 2 itu 100, berarti kalau 1 kan 50 kan ya. Jadi 1 bagian. Ya sudah, berarti dapat kan T2-nya sama dengan 50 Newton tadi. Nah, kemudian kalau 1 itu adalah 50, di sini akar 3. Ya otomatis T1-nya tinggal 50 akar 3. Kali aja semuanya dengan 50. Ya, jadi T2-nya 50, T1-nya jadi 50 akar 3, W-nya pasti 100 kan? Nah, jadi itu karena perbandingannya seperti itu. Oke, cara ketiga ini bisa dipahami nggak? Cara grafis. Bisa dipahami? Cukup, Pak. Cukup bisa. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya semuanya. Ada 3 cara itu ya. Nanti pakai cara yang mana ya lihat situasinya ya. Kalau lebih mudah menggunakan cara kedua. Tapi cara yang paling umum cara 1. Meskipun itu cara yang konvensional, tapi itu yang paling berlaku untuk semua keadaan. Ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini tentang kesetimbangan ini? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan nih? Halo, halo? Nggak ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ya? Oke ya. Tapi bisa dipahami kan? Insya Allah bisa, Pak. Oke ya. Jadi ini sudah pukul 5:48. Sudah mau masuk pukul 6 ya. Oke, jadi nampaknya pertemuan kita pada kali ini sampai di sini dulu ya. Ya, sampai di sini dulu. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal yang lain masih tentang kesetimbangan. Ya, mudah-mudahan nanti lebih paham lagi kalau kita berlatih soal ya. Kita terapkan teori-teori ini. Ya, kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.